Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari di majelisnya ada Uyainah ibn Hisn yang masuk ke majelisnya Umar, lalu dia mengatakan kepada Umar, innaka la taqdi bil adl. Umar, engkau tidak melakukan hukum dengan adil, wala tu'til haq, dan engkau tidak memberikan hak dengan benar kepada orang-orang. Umar marah, wajahnya merah. Lalu keponakannya Uyainah bin Hisn mengatakan, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, alam tasma' anna Allah yaqul, engkau belum dengar Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin wa hadha jahil. Kata keponakannya, khudhil afwa, ambillah maaf sebagai prinsip hidup. Kemana-mana ambil memaafkan orang lain itu. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, orang bodoh itu jangan diurusin, sudah tinggalkan orang-orang bodoh. Dia ini termasuk orang bodoh, jangan diladeni. Apa kata Umar bin Khattab? Sadaqta. Faka'annama kana naran fa'utfiya. Periwayat hadis ini mengatakan Umar itu seakan-akan api yang sedang membara, tahu-tahu Umar langsung api itu mati. Karena Umar yang dicela sama dia. Umar marah untuk dirinya, maka dikatakan gak pantas kau melakukan. Umar langsung diam. Abdullah bin Mubarak, subhanallah. Abdullah bin Mubarak ini seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kisah muridnya Nuh ibn Hubayb atau ibn Habib, dia mengatakan suatu hari aku sedang bersama Abdullah bin Mubarak. Orang-orang itu maksa supaya Abdullah bin Mubarak ini meriwayatkan hadis buat mereka, mengajarkan kepada mereka. Mereka punya kitab yang minta supaya Abdullah bin Mubarak yang membacakannya, supaya kitabnya itu sahih jadinya. Dulu jamaah orang nulis kitab pakai tangan, kadang-kala salah-salah. Kalau gurunya yang membacakannya, dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Ketika orang-orang maksa, Abdullah bin Mubarak mengatakan, hatu kutubakum hatta aqra. Mana bukunya? Sini aku yang baca sudah. Tulisan-tulisan kalian. Itu orang pada ngelempar bukunya kepada Abdullah bin Mubarak, yang dari dekat, yang dari jauh. Ada salah seorang yang pernah mendengarkan kitab Al-Isti'dzan, pembahasan tentang bagaimana izin dari Abdullah bin Mubarak. Kitabnya dilemparkan, akhirnya kena botaknya Abdullah bin Mubarak. Gurunya nih coba. Ujung kitabnya itu kena, akhirnya terluka, botaknya bin Mubarak keluar darah coba. Abdullah bin Mubarak sambil mengusap itu darah mengatakan, subhanallah, kada an yakuna qital. Aduh subhanallah, hampir saja terjadi peperangan. Kemudian Abdullah bin Mubarak bayangkan, dia membaca kitab yang melukai dirinya. Itu yang pertama dia baca. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sejatinya manusia itu dilahirkan punya tabiat marah. Tapi juga dilahirkan punya tabiat tabah dan sabar. Barang siapa yang marah kemudian dia menahan emosinya, maka dia tidak tercela. Karena memang tabiat itu ada pada dirinya. Maka Abdullah bin Mubarak dia mengatakan hampir saja terjadi peperangan, tapi dia tahan dirinya. Selama amarahnya itu tidak membuat antum mengatakan, melakukan perbuatan yang nista, antum tahan, insya Allah nggak ada masalah. Ibnu Aun, kalau dia marah, kalau emosinya disulut, aduh udah marah, apa yang dia katakan? Barakallahu fiik. Antum kalau marah ngomong apa? Barakallahu fiik. Bisa ngomong kayak gitu jemaah. Barakallahu fiik itu untuk yang berbuat baik Ustaz. Yang berbuat buruk ya mungkin laknatullah alaik. Jangan.
Dia memberikan contoh. Barakallahu fi. Pernah suatu hari dia punya budak, masa perbudakannya. Kadang-kala budaknya ini disuruh nggak nurut. Marah ini Aun bin Abdullah. Marah sama budaknya. Sehingga kalau dia melihat budaknya itu tidak melaksanakan perintahnya, apa kata majikannya? Ma ashbahaka bimaulak. Engkau betapa mirip sama majikanmu. Siapa majikannya? Dia. Engkau betapa mirip sama majikanmu. Anta ta'sini, engkau bermaksiat kepada aku, nggak nurut sama aku. Wa ana a'sillah, dan aku berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meredam emosinya sambil mengatakan itu. Engkau mirip sama aku. Memang orang yang suka marah, yang kadang-kadang dia melihat temannya menyakitin dia, atau pembantunya nggak nurut sama dia, tukangnya tidak taat sama dia, ingat engkau juga taat sama Allah Azza wa Jalla. Semoga itu bisa meredam emosimu. Kalau marahnya sudah sampai puncaknya, Aun mengatakan anta hurrun liwajhillah, engkau bebas, sudah sana pulang. Engkau bebas.